Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas materi tentang organisasi profesi. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Alia Hasanah Munawaroh, NIM 073. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dua rekan saya. Yang pertama yaitu Muhammad Anas Hidayatullah, NIM 154, yang bertugas sebagai pemateri kedua. Dan yang kedua yaitu Putri Ayu Safitri, NIM 175, sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang membahas mengenai definisi organisasi profesi menurut Islam dan secara umum. Baiklah, yang pertama saya akan membahas definisi organisasi secara umum. Organisasi sendiri secara umum menurut WJS Purwadarminta merupakan aturan yang membentuk suatu kesatuan menjadi teratur. Sedangkan menurut James D. Money yaitu adanya kegiatan perkumpulan dari beberapa orang untuk mencapai target tujuan yang diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan, organisasi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana dalam organisasi ini itu memiliki target untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian organisasi sendiri menurut Marigan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi sebagai ruang dalam melakukan suatu manajemen sehingga dapat menghasilkan suatu sistem manajemen yang dinamis. Dan yang kedua, organisasi manajemen adalah organisasi yang menghasilkan wadah manajemen secara dinamis yang ada di beberapa bidang tertentu. Dari penjelasan tersebut, organisasi dalam perannya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu organisasi memiliki arah. Jadi maksudnya dalam suatu organisasi ini kita tuh harus memiliki arah tujuan yang jelas dalam pencapaian target kita ketika kita membuat organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi memiliki mekanisme untuk mencapai target yang diinginkan. Mekanisme ini sendiri itu termasuk tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Yang ketiga, di dalam organisasi diperlukan satu pemimpin yang dapat bertanggung jawab untuk menyukseskan organisasi hingga mencapai targetnya. Nah, jadi dalam satu kelompok organisasi ini haruslah ada seorang pemimpin yang setidaknya dia dapat memanage anggota-anggotanya untuk mengerjakan target-target ini atau langkah-langkah supaya organisasi itu dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, suatu perkumpulan dapat dikatakan organisasi apabila terdiri dari dua orang atau lebih. Jadi ketika kita membuat suatu organisasi, itu anggotanya tidak bisa kita sendiri. Jadi kita harus mengajak satu orang lagi, karena syarat-syarat suatu perkumpulan itu dapat dikatakan organisasi adalah terdiri dari dua orang atau lebih. Dan yang kelima, sistem kerja yang dilaksanakan di dalamnya dikerjakan secara bersama-sama. Sedangkan untuk profesi sendiri, profesi berasal dari istilah profession yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti mampu, terampil, dan pengakuan pada sebuah pekerjaan. Pengertian profesi secara terminologi ialah bidang yang didasari dengan adanya keterampilan dan keahlian secara bersamaan. Profesi sendiri merupakan pernyataan dari seseorang yang mengabdi berdasarkan panggilan hatinya. Pekerjaan yang di dalamnya dikerjakan oleh orang yang memiliki kapabilitas, syarat, dikerjakan dengan tanggung jawab, dan memiliki kode etik, serta biasanya dapat dilakukan setelah melewati pendidikan, maka dikenal dengan sebutan profesi. Jadi kalau semisal nih kita melakukan sesuatu, nah ketika kita melakukan sesuatu ini jadi kayak semacam ada kode etiknya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah maka itu bisa dikatakan sebuah profesi. Selain itu, profesi adalah pengetahuan dan keterampilan spesifik pekerjaan yang berasal dari pendidikan akademis, sehingga dapat dijabarkan profesi dapat disebut sebagai pekerjaan yang di dalamnya harus dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Jadi semisal nih,
Kalau kalian itu jadi seorang petani, maka kalian tuh harus memiliki kemampuan menanam, terus kayak tanaman-tanaman itu harus diapain aja biar tumbuhnya itu subur dan juga hasilnya tuh baik. Mungkin seperti itu kurang lebih contohnya. Organisasi profesi ialah bagian dari profesi yang sedang dijalani guna meningkatkan profesi yang diakui oleh pemerintah atau pengguna layanan profesi. Proses profesional adalah suatu pendekatan organisasi untuk meningkatkan ke arah yang lebih profesional. 3 proses profesional dalam organisasi ini sendiri dalam suatu profesi itu. Yang pertama yaitu munculnya asosiasi yang mempunyai keinginan mengenai profesi. Yang kedua, mengidentifikasi tentang ilmu sebagai upaya mendukung profesi yang sedang dijalani. Dan yang ketiga, semua praktisi akan terorganisir pada suatu lembaga yaitu lembaga profesi. Sedangkan jika sudah terorganisir pada suatu lembaga, maka setiap anggota profesi akan memutuskan yang pertama yaitu syarat profesi sesuai dengan pengalaman mereka, pengalaman tertentu maksudnya, dan yang kedua, etika profesi sebagai landasan bagi seorang pelaku profesi. Selanjutnya saya akan membahas definisi organisasi profesi menurut Islam. Menurut Islam sendiri, organisasi adalah pekerjaan yang dilakukan, dikoordinasikan, supaya memiliki sistem kerja yang kuat dalam menghadapi rintangan. Suatu pekerjaan akan memiliki hasil yang baik jika dilakukan dengan teratur dan terarah. Hal ini sudah didasarkan dengan Quran Surat As-Saff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah menyayangi orang yang berusaha di jalan Allah dengan pola teratur seperti bangunan yang tersusun kokoh. Sedangkan profesi sendiri menurut Islam yaitu suatu kondisi di mana seseorang ini memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam melakukan suatu hal yang tentunya ini hal yang dilakukan itu masih tidak bertentangan dengan landasan yang digunakan dalam Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi profesi menurut Islam memiliki sifat berbadan hukum yang dibentuk oleh sekumpulan individu dengan mempunyai profesi yang homogen guna meningkatkan profesionalitasnya dan mencapai tujuan sesuai dengan prinsip Islam dan tuntutan ajaran Islam. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Hidayatullah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang macam-macam organisasi profesi dan manfaat dari organisasi profesi. Baik, langsung saja. Pertama yaitu macam-macam organisasi profesi secara umum. Untuk macam-macam organisasi profesi secara umum, di antara lain ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa kita kenal dengan PGRI. PGRI merupakan salah satu organisasi di Indonesia di mana anggota yang bernaung di bawah organisasi ini berasal dari orang-orang yang berprofesi menjadi seorang guru. Untuk selanjutnya yaitu ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau disingkat menjadi ISPI. ISPI merupakan salah satu organisasi profesi di mana organisasi profesi ini berfokus pada bidang pendidikan yang berdiri pada tahun 1960. Untuk selanjutnya yaitu ada Ikatan Dokter Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan istilah IDI. IDI merupakan sebuah organisasi atau wadah profesi yang semua anggota di bawah organisasi ini yaitu berprofesi sebagai seorang dokter yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya ada Ikatan Penugas Bimbingan Indonesia atau IBI, merupakan salah satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari guru-guru bimbingan konseling. Untuk selanjutnya ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau biasa disingkat MGMP. MGMP sendiri merupakan salah satu organisasi profesi yang beranggotakan para pengajar yang berasal dari seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI, merupakan salah satu organisasi profesi yang berdiri pada tahun 2000 dan sama-sama anggotanya merupakan yang bernaung di bidang profesi seorang guru. Untuk sebab selanjutnya yaitu macam-macam organisasi profesi secara Islam.
atau dalam Islam. Yang pertama ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam atau disingkat menjadi MGMP PAI. Merupakan organisasi yang mempunyai tujuannya yaitu bekerja secara sistematif antara sesama pengajar PAI. Selanjutnya ada Ikatan Dai Indonesia atau disingkat IKAD. Organisasi ini yaitu organisasi masyarakat dalam bentuk ukhuwah untuk menguatkan kesatuan dan persatuan bangsa dan mengangkat harkat dan martabat umat manusia dalam bidang keagamaan. Selanjutnya yaitu ada Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam atau ADIPSI. ADIPSI ini didirikan pada tahun 2005 yang tujuannya menjadikan organisasi profesi yang kompetitif dan berkualitas terhadap pengembangan pendidikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk selanjutnya yaitu ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Seperti yang kita ketahui sendiri, Basnas memiliki tujuan untuk mengerahkan dan mengeluarkan zakat, infak, sedekah dari para penyumbang. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat organisasi profesi. Untuk manfaat organisasi profesi secara umum, yang pertama ada menjadi wadah untuk mengembangkan, memajukan serta memperluas bidang gerak dalam lingkup profesi. Jadi organisasi profesi ini dapat dijadikan wadah bagi anggotanya untuk mengembangkan diri baik di soft skill maupun di hard skill. Untuk selanjutnya yaitu ada menghimpun dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Jadi di sini organisasi profesi menjadi panggung bagi teman-teman anggota yang ada di dalamnya untuk mengembangkan atau untuk berkarya dalam memajukan profesi yang ia geluti. Untuk manfaat organisasi profesi secara Islam sendiri yakni Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Di dalam alirannya atau ajarannya, Islam mengajarkan umatnya untuk menjalin hubungan baik kepada siapapun, baik hablum minan nas maupun hablum minallah. Dalam implementasinya, hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dapat dilaksanakan dengan ubudiyah atau ibadah. Sedangkan hablum minan nas atau hubungan manusia dengan manusia, pengimplementasiannya dapat berupa hubungan bersosial di lingkungan sekitar maupun di lingkungan pekerjaan atau lingkungan profesi. Manfaat yang didapat dari kita menegakkan ajaran untuk berbuat baik kepada siapapun sangat banyak, seperti dalam menjalankan hubungan baik dalam pekerjaan atau tergabung dalam organisasi pekerjaan profesi. Hal yang akan kita dapat yaitu kita dapat bersilaturahmi dan memperkuat ukhuwah sesama muslim dan dapat sebagai wadah bertukar pikiran satu sama lain terkait masalah yang dihadapi, dan dapat juga menjadikan organisasi profesi ini menjadikan wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yusa Fitri, NIM 175. Di sini saya sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama adalah tujuan organisasi profesi menurut Islam. Yang pertama itu untuk meningkatkan ibadah. Dalam melakukan kegiatan organisasi berarti orang tersebut melakukan sebuah pekerjaan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Yang kedua merupakan sebuah amanah. Seseorang disebut beriman apabila telah melakukan amanah. Dalam melaksanakan tugas sebagai organisasi profesi sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan karena amanah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk memiliki keahlian dalam menjalani organisasi profesi. Selain ilmu yang kita miliki juga
ketiga, membutuhkan keahlian untuk mendapatkan akhir yang memuaskan. Yang keempat, pengendalian mutu. Setelah melakukan tugas dalam organisasi profesi dengan amanah, tanggung jawab, ilmu dan keahlian dan pengendalian mutu yang telah kita kerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi profesi. Ciri-ciri organisasi profesi ada dua. Yang pertama itu secara umum dan menurut Islam. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi profesi secara umum. Terdapat 5 organisasi profesi menurut Joni 1989 sampai 348 sampai 349. Yang pertama itu profesi yang diakui oleh rakyat serta pemerintah sesuai bidang tertentu yang hanya dapat dikategorikan menjadi suatu profesi. Yang kedua, memiliki teknik serta prosedur kerja sebagai landasan. Yang ketiga, membutuhkan persiapan sistematis sebelum melaksanakan profesi. Artinya, suatu profesi memiliki syarat pendidikan yang cukup lama. Yang keempat, adanya metode yang efektif dan unggulan yang diperbolehkan memberikan layanan. Yang kelima, organisasi profesi diharapkan dapat melindungi kepentingan anggota dan dapat memberikan layanan terbaik demi kenyamanan para pemakai layanannya. Selain itu, menurut Profesor Dr. Azrul Azwar MPH, organisasi profesi memiliki 3 ciri. Yang pertama, organisasi profesi terdapat suatu organisasi. Yang kedua, tujuan pokoknya yaitu guna menentukan kode etik, kompetensi profesi, dan menegakkan kebebasan. Yang ketiga, organisasi profesi menentukan standar pelayanan profesi, menentukan dan menetapkan standar pendidikan dan kepelatihan profesi, serta menentukan kebijakan politik profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi profesi menurut Islam. Adapun ciri-ciri organisasi profesi menurut Islam, yang pertama terdapat 1 organisasi di setiap profesi. Yang kedua, harkat dan martabat para anggota profesi. Yang ketiga, mempunyai kode etik yang sudah ditentukan serta menjadi pedoman untuk organisasi profesi. Yang keempat, memiliki tujuan untuk melindungi harkat dan martabat. Dan yang kelima, hubungan anggota profesi sudah seperti saudara. Yang keenam, metode yang disepakati dalam pengambilan keputusan asas dasar mufakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.